Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Etsa Purborani, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya sayangi. Dengan kesempatan yang berbahagia pada hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta bidayahnya yang telah dicurahkan kepada kami semua. Sehingga pada kesempatan kali ini, kita bisa hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Brian Budiman Widodo. Berusia 18 tahun, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya selaku Duta Bahasa Indonesia ingin menyampaikan sebuah pidato mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam generasi muda pada saat zaman sekarang. Bahasa kami sebagai bangsa Indonesia ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita semua. Dan kebanggaan ini harus tetap kami jaga, dirawat, dan diwariskan kepada generasi-generasi yang masih muda. Apalagi dalam zaman teknologi digital saat ini, yang memudahkan akses kepada segala informasi dan budaya di seluruh dunia. Akses yang sangat mudah dan bebas ini memiliki banyaklah pengaruh. Tetapi seperti pedang yang bermata dua, pengaruh ini bisa merupakan pengaruh yang positif atau pengaruh yang cenderung negatif. Nah, pengaruh ini dapat mengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam segala hal dalam generasi muda. Meskipun anak-anak sudah diajarkan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam sekolah, tapi seperti yang kita bisa melihat dalam anak-anak yang masih atau generasi-generasi muda yang masih di dalam jenjang SMA, SMP, bahkan dalam jenjang SD dan TK, generasi muda sekarang ini lebih sering salah dalam penggunaan bahasa Indonesianya. Mereka ini lebih sering menggunakan kata-kata campuran dengan bahasa asing. Kata-kata yang tidak baku seperti bahasa gaul. Ataupun bahasa-bahasa yang bisa dibilang termasuk bahasa yang kasar dalam percakapan tatap muka ataupun dalam percakapan digital. Dan karena keseringan penggunaan kata-kata tersebut, itu membuatnya terasa lebih aneh jika menggunakan kata-kata yang baku dalam kalangan muda. Nah, sebenarnya masalah ini bukan sesuatu yang baru. Generasi sebelumnya juga ada penggunaan bahasa gaul atau bahasa yang agak kasar. Tapi jika dibandingkan dengan zaman sekarang, bisa dilihat kalau penggunaan dalam zaman sekarang lebih tinggi daripada zaman-zaman sebelumnya. Hal ini adalah sesuatu yang sangat negatif dalam perkembangan bahasa dalam generasi yang masih muda. Dan juga dapat memengaruhi masa depannya yang akan datang. Nah, pengaruh negatif ini atau penggunaan negatif ini itu disebabkan oleh beberapa hal seperti lingkungan, media sosial, dan yang lain-lain. Mengapa hal-hal tersebut dapat memengaruhi penggunaan bahasa dalam generasi muda? Pertama, kita akan mulai dari sosial media atau media sosial. Seperti yang saya bilang pada awal pidato, teknologi digital itu seperti sebuah pedang bermata dua. Dan media sosial termasuk dalam itu. Karena media sosial itu menyediakan sebuah ruang yang lebih informal dan santai. Ruang ini mendorong siapapun yang menggunakannya untuk membicara atau mengunggah apapun secara bebas tanpa perlunya mengikuti tata bahasa formal
atau peraturan-peraturan lain. Ini bisa digunakan sebagai sesuatu yang positif untuk kalangan-kalangan yang muda, di mana seorang dapat menggunakannya untuk mengekspresikan diri sebebas-bebasnya dan juga mengembangkan dan memperkaya kreativitas penggunaan bahasanya. Tapi media sosial juga bisa digunakan. Media sosial juga bisa digunakan untuk mengajar bahasa yang baik dan benar kepada anak-anak atau kalangan-kalangan muda atau generasi yang masih muda jika dipakai dengan baik dan benar. Tetapi media sosial juga penuh dengan konten-konten yang cenderung negatif yang seringkali mendampaki pengembangan penggunaan bahasa dalam anak-anak muda atau generasi-generasi muda yang memungkinkan mereka untuk mengerti dan mempelajari kata-kata yang seharusnya mereka tidak mengetahui atau mempelajari kata-kata yang cenderung kasar. Dan juga karena sebesar dan seluasnya media sosial itu, ini juga dapat terjadinya kontaminasi bahasa, di mana bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing lain tercampur tanpa adanya aturan yang jelas dan dapat mengaruhi jelasan bahasa yang juga menyebabkan penurunan dalam penggunaan bahasa formal. Lingkungan juga merupakan sesuatu yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam generasi muda yang sangatlah besar. Ini dapat mempengaruhi penggunaan bahasa melalui banyak hal, seperti dalam pergaulan teman-teman, keluarga, media, dan masyarakat. Tergantung dengan lingkungan yang dihidupi oleh generasi muda ini, memiliki dampak yang besar dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari atau dalam konteks formal. Misalnya dalam pergaulan yang bebas atau kondisi keluarga di rumah yang tidak baik atau masyarakat sekitar yang sering menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik. Itu dapat mendorong generasi muda untuk lebih cenderung menggunakan bahasa yang tidak formal atau kasar dan mengerus kemampuan bahasa formal. Karena lingkungan dia yang cenderung terlihat tidak baik dan tidak ada tempat untuk dia mempelajari cara untuk menggunakan bahasa yang formal atau baik. Tapi sebaliknya, jika generasi muda ini ada dalam lingkungan yang baik, seperti dalam pergaulan pertemanan yang baik atau sebaya, kondisi keluarga yang baik, dan masyarakat sekitar juga yang baik, generasi muda juga bisa lebih cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal. Tetapi meskipun itu, penggunaan bahasa non-formal masih akan ada, tapi dalam kondisi yang tidak buruk seperti saat sekarang. Dengan kesimpulan itu, dalam generasi muda zaman sekarang, penggunaan bahasa yang non-formal dan kasar itu lebih tersebar luas dan lebih sering terjadi daripada zaman-zaman sebelumnya. Yang hal ini yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu media sosial ataupun lingkungan. Tapi media sosial dan lingkungan itu juga bisa digunakan secara positif untuk mengajari anak-anak tentang cara penggunaan bahasa dengan yang baik. Terima kasih untuk mendengarkan pidato saya. Saya akan meninggalkan podium.